Saya Elisa Yuyun Saryana, guru kimia di SMA Kristen YSKI Semarang. Saya mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Dalam rangka mengikuti uji kinerja yang diselenggarakan oleh Universitas Palangkaraya, saya akan mempraktikkan pembelajaran pada peserta didik fase E semester 2 dengan tema reaksi kimia di sekitar kita. Pembelajaran kali ini dirancang dengan pendekatan scientific, TPEC, dengan model pembelajaran problem based learning. Pembelajaran yang demikian diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk meningkatkan kompetensi literasi, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Tentunya pembelajaran yang menyediakan pengalaman belajar yang menantang dan menyenangkan. Yuk ikuti saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya sekali pagi hari ini ya. Apa kabar kalian? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Luar biasa. Hari ini semuanya hadir? Hadir. Oke, good. Nah, kembali di kelas kimia, ya hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat menarik ya. Tentunya sangat penting untuk kalian ketahui. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau pimpin dalam doa? Ada? Oh, oke. Daryl silakan. Kita mulai pelajaran kita doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memasukkan kami. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Daryl. Dari ikut. Baik anak-anak. Supaya kita lebih semangat ya, aku mau tahu nih mana semangatnya, kita mau tepuk tangan bersama-sama dalam hitungan 5 ya, mulai 1, 2, 3 1 5 saja itu ya. Baik, ternyata semangat sekali. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Jika itu untuk share screen ya. Oke, ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar dengan tema reaksi kimia di sekitar kita. Khususnya nanti kita akan belajar persamaan reaksi kimia setara. Apa sih persamaan reaksi kimia yang setara, gitu ya? Nah, sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu nih. Nah, pernahkah kalian mengamati tanaman? Pernah ya? Kalau tanaman terlihat dari atas sampai ke bawah? Enggak. Oh tidak ya, artinya yang bawah ini tertimbun oleh tanah. Baik, nah tanaman ini ya memerlukan salah satunya adalah unsur kimia namanya nitrogen. Ya, nitrogen ini adalah salah satu unsur hara yang penting bagi tanaman untuk menunjang pertumbuhannya. Gitu. Nah, dari mana tanaman ini bisa menyerap nitrogen? Nitrogen di udara, betul ya? Gas nitrogen kan? Ya. Itu kalau kalian ingat ikatan kimianya berapa rangkap? Nitrogen. Ya, 3. Ya, jadi rangkap 3. Ikatannya kuat. Nah, tanaman ini tidak bisa memecahnya, gitu ya, langsung diserap langsung ya dalam kondisi gas, tetapi dia harus berada di dalam tanah nitrogennya ini supaya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil ya, menjadi mineral tanah. Nah, setelah itu di dalam tanah baru bisa diserap oleh tumbuhan. Gitu. Nah, bagaimana prosesnya gitu ya? Nah, yuk mari kita simak gitu ya. It is this chemical reaction. A nitrogen gas molecule plus 3 hydrogen gas molecules. Anak-anak ya, dari proses Haber-Bosch ini ya penting sekali untuk kita ketahui ternyata ya. Jadi dari sini nitrogen bereaksi dengan hidrogen membentuk amonia gitu ya. Masih ingat rumus kimia senyawa nitrogen? Apa itu? N2. N2. Good. Hidrogen H2. Amonia NH3. NH3. Bagus sekali ya. Ternyata masih ingat karena ini nanti akan kita gunakan dalam menuliskan rumus kimia
ya senyawa. Oke ya, dalam menuliskan persamaan reaksi kimia. Nah, lalu ketika anak-anak ya tadi melihat bahwa hidrogen itu bereaksi dengan hidrogen membentuk amonia gitu ya. Masih ingat yang namanya hukum kapitalan massa? Masih, apa itu? Sebenarnya masa reaksinya itu gimana caranya harus sama dengan masa produknya, karena di dinamika ini pembentukan massa itu bilang kalau massa itu nggak bisa berubah. Oke, bagus ya. Jadi intinya bahwa massa zat-zat sebelum reaksi yang akan direaksikan sama dengan massa zat-zat hasil reaksi. Nah, kali ini ya setelah anak-anak belajar apa yang akan dikuasai gitu ya. Nah, setelah diskusi kelompok, anak-anak diharapkan dapat menyetarakan persamaan reaksi kimia dengan perannya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kemudian yang ketiga tentu saja setelah kalian menganalisis persamaan reaksi kimia, perannya, lalu kalian sajikan ya. Nah, untuk mencapai tujuan ini anak-anak ya, apa yang akan kalian kerjakan nanti? Yang pertama ya, kalian akan mengenali peristiwa penting yang melibatkan reaksi kimia di sekitar kita ya. Nanti Ibu sudah bagikan LKPD, di situ ada bacaannya, kalian boleh baca. Setelah dibaca, anak-anak silahkan catat hal-hal yang penting ya, yang penting menjadi informasi penting bagi kalian catat. Sesudah itu kalian berkelompok lalu melakukan simulasi ya. Link simulasi sudah Ibu tuliskan di LKPD, silahkan nanti dibuka, kemudian simulasikan ya. Ketika anak-anak menyimulasikan sambil diisi LKPD-nya, ada langkah-langkah yang memandu anak-anak untuk bagaimana anak-anak memahami untuk menyetarakan persamaan reaksi ya. Berikan komentar-komentar untuk perbaikan setiap kelompok, lalu analisis dan evaluasi kegiatan belajar. Silahkan kalian membuka LKPD halaman 2. Kalian baca dan catat informasi penting ya. Mulai dari sekarang, masih semangat? Tepuk tangan sekali lagi dong. Good, ya, semuanya sudah mengisi. Nah, perhatikan ke depan, ya, anak-anak, dari hal-hal yang sudah kalian ketahui, gitu ya, silahkan bawa dalam kelompok untuk didiskusikan, ya. Jadi dari hal itu apa sih yang nanti akan kalian gali lebih dalam, ya, dari hal-hal itu. Di sini sudah disampaikan tadi ya, contoh bacaannya tentang apa, Nak? Tentang hidrogen yang bagaimana? Yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Bisa digunakan sebagai bahan bakar. Bahan bakunya apa? Ya. Bahan bakunya? Hidrogen. Air. Ya, dari air bisa menjadi hidrogen. Hidrogen bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar tanpa polusi, gitu ya. Begitu hebatnya reaksi kimia yang terjadi ketika air itu tertukar menjadi hidrogen dan oksigen, gitu ya. Ternyata itu sangat bermanfaat. Bagaimana kalau reaksinya itu ternyata terbalik? Apa yang akan terjadi misalnya seperti itu, ya? Nah, silakan kalian gali bersama kelompok apa saja yang ingin kalian ketahui ya. Ibu bagi dulu kelompoknya. Kelompok 1, Melinda, Marisa, Axel, dan Alin. Ya, semuanya sudah? Oh, baik, bagus ya. Kelompok 2, Cornel, Pipin, Jeff, dan Lauren. Oke anak-anak, selamat bekerja kelompok. Waktu kalian adalah 7 menit ya. 7 menit untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian gali bersama kelompok di LKPD halaman 3 ya. Apa?
bagaimana cara jadi bisa kenapa bisa itu menjadi bahan bakar? Terus gajinya bagaimana caranya? Sudah dikasih tahu di sini, tapi kan karena hidrogen nanti reaksi dengan oksigen atau oksigen air, tapi kenapa bisa itu energinya itu gimana dari reaksi hidrogen? Kaitkan dengan tema kalian yang sudah dibaca. Yang tadi hidrogen Hidrogen kaitkan dengan tema kalian. Jadi kan dari hidrogen kan kalian apa sudah dibaca. ya Oke. Lalu tema kalian apa yang sudah dibaca? asam sulfur Asam sulfat. Nah, asam sulfat itu gunanya untuk apa? untuk membersihkan logam. Kenapa bisa? Bagaimana memproduksinya? Apa ya sih ya? Nah, itu ditulis sebagai pertanyaan-pertanyaan untuk menggali yang di sini Iya. Kiwa dari bacaan yang sudah kalian baca, ya. Kalian gali melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian tuliskan di halaman 3. bonds are formed berarti akan terbentuk nih ikatan baru. Pecah atau fokus hancurnya ikatan. Kudunya hancur sih. Dan kedua nomor 2 ya sama waktu reaktan sama waktu nomor 2 A. kasih anak panah itu sama dengan sama ya sama dengan
reaksi ada bilang ada pelanggaran Pak dalam tentu reaksi ya kawan mengikuti hukum benar-benar Ya, siap ya? Yang sudah siap angkat tangannya. Oh, baru kelompok 2. Siap. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 2 untuk presentasi yuk. Silakan perhatikan baik-baik, nanti berikan saran dan komentar ya. Kalau ada pertanyaan boleh. Silakan. Oke, shalom Bu Yun dan teman-teman, halo semuanya. Kita sekarang dari kelompok 2 mau membahas tentang menganalisis kesamaan kimia dari pembuatan NaCl atau garam industri atau yang kita sering dengar garam dapur gitu. Nah, garam dapur sendiri itu adalah benda yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Manfaat garam dapur antara lain ada sebagai bumbu masak dapur, merangsang nutrisi untuk pencernaan, dan mencegah tekanan darah rendah. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak cara pembuatan garam dapur? Kalau kita tunjuk nih, tahu nggak tentang pembuatan garam dapur gitu? Jadi pembuatan garam dapur ini bisa melakukan metode yang namanya sedimentation microfiltration, yaitu pembuatan NaCl yang bahan bakunya berasal dari air laut yang difiltrasi dan diendapkan. Nah, ini kita bisa lihat ya, di sini ada reaksi HCl plus NaOH yang menjadi NaCl dan H2O. Nah, ini ada simulasi reaksinya, teman-teman bisa dilihat ya, nanti sambil aku jelasin di videonya. Nah, ini tuh ada garam dapur ini terbuat dari HCl dan NaOH yang menjadi NaCl dan H2O. Lalu dari reaktannya sendiri itu ada 2 atom hidrogen, 1 atom klorida, 1 atom natrium, dan 1 atom oksigen. Dari sini ya teman-teman. Nah, lalu produknya menjadi 1 atom natrium, 1 atom klorin, terus 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Jadi bisa disimpulkan ya teman-teman, kalau kesamaan ini itu udah sama, udah setara, gitu teman-teman. Nah, mau nambahin aja nih teman-teman. Jadi kenapa sih kita harus menggunakan garam yang sudah diproduksi ini daripada garam konvensional biasa? Karena manusia itu memiliki kebutuhan konsumsi garam sebanyak 94,7%. Sedangkan garam konvensional itu hanya memiliki kadar sodium sebanyak 38%. Maka dari itu, kita dapat menggunakan metode ini untuk menambah kadar sodium dalam garam menjadi sekitar 98 hingga 99%. Gitu, teman-teman. Nah, sekian dari presentasi kami. Sebelum kami menutup presentasi kami, ada yang mau ditanyakan? Ada tidak teman-teman? mau ngasih masukan sih. Iya, kasih masukan boleh. Pada video tadi itu kan NaOH-nya itu harusnya hanya kapital tadi itu. Hanya kecil, kapital. Tapi kecil. Yang terakhir ya, oke. Makanya aku bingung gitu, hanya itu dari mana gitu, kok bisa jadi 2. Oke. Beri aplaus buat kelompok 2. Oke, ya. Anak-anak dari kelompok 2 kita bisa melihat begitu ya, bahwa sebenarnya garam dapur NaCl itu bisa dibuat langsung. Tadi kata Tadius ya, langsung dari air laut begitu ya. Tetapi ternyata kadarnya masih rendah, belum mencapai kadar minimal garam dapur yang layak konsumsi gitu ya. Jadi garam dapur yang layak konsumsi tadi berapa persen? 7,5. Berapa persen tadi? 94,7% itu minimalnya ya. Jadi dengan metode yang tadi dibuat itu bisa mencapai jauh ya, lebih tinggi dari standar minimal. Maka itu
layak untuk dikonsumsi. Nah, ini adalah salah satu peran ya bagaimana reaksi kimia berperan dalam bidang industri pembuatan NaCl sehingga NaCl itu bisa diproduksi memenuhi standar konsumsi. Hanya masukannya tadi kelompok 5. Beri tepuk tangan buat kelompok 5 yuk. Cari aset. Bagi teman-teman. Selamat pagi Bu Lilian. Ya, selamat pagi. Sekarang kami akan membahas tentang asam sulfat. Dalam pembentukan asam sulfat sendiri kita ada prosesnya, yaitu pertama-tama belerang akan dibakar di dalam tangki pembakaran dan direaksikan dengan benzin untuk membentuk SO2 misalnya. Lalu SO2 ini akan dikonversi katalitik oleh V2O5 di dalam konverter atau reaktor yang akan membentuk SO3. Di sini ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, asam sulfat itu bisa digunakan sebagai bahan pembuatan deterjen. Asam sulfat juga bisa digunakan sebagai bahan pembuatan asam nitrat. S ditambah SO2 itu menjadi SO2 di sini. Yang tadi proses pertama, proses kedua kita gunakan 2 SO2, lalu ditambahkan O2 sehingga menjadi 2 SO3. Anak-anak, ya dari sini manfaat ya reaksi kimia ya dari S ya S itu apa sih? S sulfur ya O2 rumus kimia dari oksigen ya dari sulfur belerang dan oksigen bisa menjadi senyawa asam sulfat yang ternyata banyak sekali bermanfaat dalam kehidupan gitu ya. Jadi salah satu Kami dari kelompok 4 yaitu cooking chemistry. Kita langsung masuk ke simulasinya. Jadi bahan-bahannya yang pertama itu ada tepung, CH6, H10, O5. Yang kedua ada ragi atau yeast itu C6, H12O6. Kalau ada air H2O dan yang terakhir gula C12, H22O11. Nah, kita masukin semua bahannya ke mangkok. Jadikan sini. Ada reaksi kimia yang terjadi saat Proses sterilisasi yang mengubah gula menjadi gas karbon dioksida. derajat dengan kelembapan 70 sampai 75%. Proses ini menurunkan pH adonan karena terbentuknya asam asetat dan asam nitrat. Jadi kan tadi kan dari reaksi itu kan muncul karbon dioksida, maka yang terjadi adalah penerapan desainnya bagus. Terus aku mau tanya nih, kalau ini itu kan sebenarnya bisa bikin mengembang ya. Nah, apakah cuma itu aja yang bisa bikin roti mengembang atau ada alternatif bahan lain mungkin? mengembangkan kalau di dunia masak itu kita pakai baking soda, baking powder. Kemudian tapi fungsinya tuh hampir sama, yaitu untuk mengembangkan adonan, tapi lebih menggunakan pada adonan cair biasanya. Jadi buat roti lebih efisien pakai ragi. Oke, thank you. beri aplaus untuk kelompok 4. Baik ya, ini adalah salah satu peran ya reaksi kimia dalam pembuatan roti gitu ya. Jadi rotinya bisa mengembang karena ada proses reaksi yang namanya reaksi fermentasi gitu ya. Dan apa sih itu karat? Sebelum masuk ke karat, kita jelasin dulu tentang korosi. Nah, korosi sendiri itu apa sih? Korosi sendiri adalah proses degradasi atau deteriorisasi
atau kerusakan material yang disebabkan oleh lingkungan sekitar. Besi yang mengalami korosi membentuk karat dengan rumus Fe2O3. Korosi atau proses pengaratan merupakan proses elektrokimia. Pada proses pengaratan, besi atau Fe bertindak sebagai pereduksi dan oksigen atau O2 yang terlarut dalam air bertindak sebagai pengoksidasi. Kemudian ada dampak karat. Dampak karat dibagi menjadi dua, yaitu ada yang bagi lingkungan. Dampak karat itu menurunnya efisiensi dari besinya, terus menurunnya kekuatan konstruksi. Yang ketiga, karat merupakan polusi dan menambah biaya maintenance. Terus yang bagi manusia, karat yang masuk ke dalam pernapasan pencernaan akan mengakibatkan sesak napas, mual, muntah, diare, bahkan demam. Jadi ada cara mencegah karat. Jadi yang pertama itu melapisi dengan cat. Melakukan pengecatan dapat mencegah timbulnya kontak langsung antara logam dengan udara atau air. Nah, besi ini mempunyai rumus Fe. Setelah itu, karena mungkin besinya ada di luar ruangan, itu besinya bisa jadi terkena udara. Nah, udara ini mengandung yang namanya oksigen. Udara tersebut, paku itu akan menjadi berkarat, dan itu menimbulkan warna merah kecoklatan di paku. Karena itu kalau misalnya aku itu bisa kenapa besi berkarat tuh bisa Besi berkarat bisa mengakibatkan infeksi, begitu ya? Oke, bisa dijawab. Atau satu lagi masih ya? Oke. Itu kan di situ tadi PPT-nya itu kan tentang menjelaskan cara mencegah karatnya itu hanya dengan melapisi. Ada nggak sih dengan cara lain selain dengan melapisi dengan apa gitu? karat itu bisa didapat dari cairan-cairan lain. Contohnya menggunakan soda bisa buat menghilangkan karat. Yang disampaikan oleh teman kalian ada berbagai macam cara begitu ya untuk mencegah besi itu berkarat begitu ya. Ada yang namanya di situ, nah ini ya, ada galvanisasi. Itu adalah prinsipnya reaksi kimia redoks sebenarnya gitu ya. Jadi melapisinya itu tidak secara manual. Kalau kita mau buku gitu ya, buku kita plastiki dengan plastik gitu ya supaya tidak basah, ya kan? Supaya dia kertasnya ini tidak kontak dengan air, begitu kan? Kalau kontak dengan air kan akan rusak. Jadi untuk menghilangkan kertas ini kontak dengan air, kita lapisi dengan plastik. Manual kita lapisi begini kan? Nah kalau dalam proses pelapisan besi ini, yang manual itu dengan cat. Jadi besi dicat begitu ya, sehingga besinya tertutup oleh cat itu. Maka besi itu tidak akan kontak dengan udara dan air. Karena tadi karat itu terbentuk karena besi bereaksi dengan oksigen. Sebenarnya itu adalah ada kandungan airnya. Jadi Fe2O3 X H2O gitu ya. Jadi ada molekul airnya yang di situ ya. Nah, kalau supaya besi itu tidak membentuk besi 3 oksida gitu, bagaimana? Ya caranya adalah dengan melapisi tadi, baik itu berupa langsung ataupun melalui proses reaksi kimia seperti chromium plating. Oke, selamat siang teman-teman semua. Iya. Poin yang pertama, apa itu fotosintesis? Kita pasti di sini kan jelas ada yang tidak saling menjelaskan ya. Nah, fotosintesis itu adalah proses di mana tanaman, gangguan dan juga surya matahari itu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Gitu. Nah, fotosintesis sendiri itu tuh sendiri dari dua tahap, yaitu reaksi bergantung cahaya yang bersifat ATP dan NADPH menggunakan energi cahaya dan reaksi bebas cahaya atau seperti proses Calvin yang mengubah karbon dioksida menjadi glukosa menggunakan ATP dan NADPH. Nah, ATP itu adalah suatu molekul untuk menyimpan dan masuk energi kimia dalam tubuh.
Nah, kalau NADPH itu adalah senyawa hasil penambahan hidrogen pada NADP yang terdapat dalam pembaris skor. Nah, jadi kalau kita lagi bunganya keluar tak boleh ya. Nah, ini kayak gitu. Kalau ikut ini ya, keluar ini reaksi kimia dari proses fotosintesis kayak gimana? Nah, jadi H2O atau senyawa air dengan CO2 telah dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Ya, setelah kita analisis satu persatu ya. Biar setara, ini harus diapain sih teman-teman? Nah, aku mau manggil ini karena ada tiga interaksi, dia mau manggil 3 anak nanti yang sampai berapa beda setara. Nanti kalau udah benar, kalau ada tombol senangnya prakteknya cukup segitu sih teman-teman. Jadi penjelasannya ya setara, ya reaksi fotosintesis ini setara. Jadi kita membutuhkan dan dibutuhkan koefisien reaksinya itu sejumlah 6H2O, 6CO2 yang C6H12O namanya tetap, dan juga 6O2 ini yang ini bagian produk dan yang sana bagian reaktan. Nah, kenapa sih kita bisa nyebut ini menjadi suatu persamaan reaksi kimia yang setara? Karena di sini ada 6H2O. 6 dikali 2 itu jadinya ada 12 atom H. Nah, di sini kan glukosanya udah ada 12 H, berarti udah benar. Terus kemudian ini kita juga ada 6O, sama di sini ada 6O2. 6O2 ini kan berarti ada 12 tambah sama ini 18. Ini kan 12, ini juga ada 6, berarti kan udah benar jadi 18. Dan setelah A, nah terus habis ini yang ini ada C, C-nya juga apa? Ada koefisien reaksinya 6. Terus di sini di hasil produknya juga atom C-nya ada 6. Nah, sehingga reaksi persamaan reaksi ini bisa disebut setara. Ya. Jadi sekian dari kelompok kami, terima kasih. Jika ada yang mau menanyakan, lakukan persamaan reaksi yang setara, yang paling sederhana saja, begitu ya. Oke. Baik, anak-anak, kita sudah selesai ya menyajikan, mempresentasikan hasil karya kalian. Luar biasa, TOP, BKT banget gitu ya. Jadi kita kalau tadi anak-anak sudah menganalisis peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita dan bagaimana keterlibatan reaksi kimianya, begitu kan? Nah, sekarang kita analisis dan evaluasi kegiatan belajar kita dengan mengisi LKPD halaman 8 ya. Bagian mana sih yang paling kalian sukai? Bagian mana yang dirasa sulit? Lalu apa yang perlu ditingkatkan ya supaya pembelajaran atau kalian bisa belajar dengan lebih baik lagi? Pembelajaran ini bisa lebih lancar, lebih optimal gitu ya. Silakan Ibu beri waktu 2 menit saja. Kegiatan belajar hari ini dengan mengerjakan soal ya sebagai asesmen anak-anak. Seberapa jauh kalian bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Silakan anak-anak buka siskanya, yaitu sudah upload soal. Ibu beri waktu karena ini hanya 2 soal, jadi aku rasa 10 menit ya sudah bisa dikerjakan sampai 15 menit. Sudah dibuka semua? Siskanya bisa? Oke, ya dikerjakan mulai dari sekarang. Beri tepuk tangan buat kita semua. Nah, kita sudah belajar gitu ya dari awal sampai akhir ini anak-anak ya. Bagaimana cara menuliskan persamaan reaksi kimia dan apa perannya ya. Peran reaksi-reaksi kimia ini dalam kehidupan. Nah, kita mau simpulkan bersama-sama gitu ya. Yang pertama tentang bagaimana cara
menuliskan persamaan reaksi kimia setara. Yang pertama kita harus menentukan reaktan dan produknya. Misalnya nitrogen bereaksi dengan hidrogen menghasilkan amonia. Berarti mana reaktannya? Oke, jadi ini reaktannya, begitu ya? Dan ini produknya. Lalu setelah itu bagaimana? Rumus kimianya dituliskan. Nitrogen N2. Terus ditambah H2 menghasilkan atau menjadi NH3 ya. Terus setelah itu disamakan dengan menambahkan koefisien. Disamakan apanya? Jumlah atomnya. Jumlah atom di reaktan dan produk dengan menambahkan koefisien. Bagus. Jadi berapa nih koefisiennya harusnya? N2-nya 1. Satu perlu ditulis tidak? Tidak. Lalu? Hanya 3. Hanya 3. Mengapa 3? Oke, N-nya berapa sini? 2. Di produk? 1. Berarti harus beri 2. Terus? Hanya 3/3 supaya sama. Ya. Jadi kalian sudah bisa yang pertama menentukan mana reaktan mana produk, kedua menuliskan rumus kimianya, ketiga menyetarakannya atau menyamakan jumlah atom pada reaktan dan produk dengan menambahkan koefisien. Ada lagi yang Pak? Inilah beri rasanya juga diberi tanda kurung. Ini yang bisa mempelajari peran reaksi-reaksi kimia gitu ya. Jadi tadi dalam bidang apa saja nih kelompoknya? Samuel dari industri ya, pembuatan asam sulfat. Dalam pangan ya, industri kue, pembuatan kue. Dalam bidang pertanian, bagaimana fotosintesis bisa menghasilkan produk-produk hasil pertanian gitu ya, supaya lebih misalnya bentuknya lebih manis, kentangnya lebih besar, bagaimana gitu ya. Terus dalam bidang pangan juga bagaimana membuat NaCl yang optimal gitu ya. Dapat peran reaksi kimia dalam kehidupan kita. Super, tepuk tangan sekali. Ini LKPD ada gambar jempol naik dan turun. Artinya kalau jempol itu berarti kalian merasakan bahwa pembelajaran kali ini wah very good gitu ya. Yang sudah melingkari yuk peragakan jempolnya diangkat ke bawah apa ke atas? Wah semuanya ke atas, hebat, terima kasih anak-anak. Anak-anak di pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang konsep mol ya, karena sudah tahu bagaimana membuat reaksi persamaan reaksi kimia yang setara, lalu kita bisa menghitung ya, selain tadi jumlah atomnya kita akan menghitung yang lainnya seperti masanya, volumenya, jumlah molekulnya berapa, molaritasnya atau konsentrasinya berapa. Nah, semuanya itu melibatkan persamaan reaksi kimia di minggu depan ya. Siap hari ini siapa yang ingin memimpin doa? Silahkan. Oh, Thaddeus ya. Silahkan Thaddeus. Teman-teman, untuk masuk pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih engkau telah berdoa, ya. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat siang. Sampai jumpa di pertemuan mendatang. Tuhan memberkati.